Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Evi di sini. Sekarang kita akan belajar tema 7 subtema 1 kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia muatan IPS. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, jangan lupa klik subscribe-nya, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Mulai abad ke-15, bangsa Barat sudah melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Barat yang menjajah Indonesia adalah 1. Portugis, 2. Spanyol, 3. Inggris, dan yang keempat Belanda. Pada tahun 1511, Portugis pertama kali ke Indonesia dan menguasai Malaka atau yang dikenal sekarang semenanjung Malaysia. Sedangkan pada tahun 1521, Spanyol pertama kali mendarat di Maluku. 1596, Belanda pertama kali mendarat di Banten. 1811, Inggris pertama kali ke Indonesia menguasai Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Adapun faktor pendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Barat yaitu gold, yaitu mencari kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah rempah-rempah karena harganya melebihi emas. Yang kedua yaitu glory. Glory artinya mencari kejayaan. Bagi bangsa Eropa, kejayaan diukur dari banyaknya tanah jajahan. Yang ketiga, gospel. Gospel artinya menyebarkan agama. Bangsa Eropa menyebarkan agama di tanah jajahannya. Yang keempat yaitu iptek. Pengembangan iptek. Contohnya seperti pembuatan kapal, penemuan kompas, serta penemuan mesiu untuk membantu penjelajahan samudra dan persenjataan. Gold, glory, dan gospel disingkat menjadi semboyan 3G. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia sangatlah singkat, yaitu mulai tahun 1811 sampai 1816 yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Inggris yaitu Thomas Stamford Raffles. Raffles mulai ditugaskan pada 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan-kebijakan Raffles selama di Indonesia yaitu yang pertama kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan dengan mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa terbesar di dunia sehingga dinamakan Rafflesia Arnoldi. Yang ketiga, Raffles menulis buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan di bidang ekonomi. Langkah yang pertama yaitu menghapus kontingen dan penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau sering disebut land rente. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka dari itu petani harus membayar pajak sewa tanah. Namun, upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah gagal karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak karena luas tanah rakyat berbeda-beda. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Dan yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang terakhir, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan yang ketiga yaitu dalam bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial menetapkan yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta.
Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia yaitu menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Hak-hak monopoli VOC yang pertama mencetak uang atau memungut pajak, yang kedua membuat perjanjian, menyatakan perang, dan mengadakan perdamaian dengan raja-raja, yang ketiga membuat senjata, membentuk pasukan, dan mendirikan benteng, yang keempat mengangkat dan memberhentikan pegawai, dan yang kelima membuat pengadilan sendiri. VOC bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor internal antara lain banyaknya pegawai VOC melakukan korupsi, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor internal antara lain meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Adapun tokoh-tokoh pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yaitu pada tahun 1596, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia dengan mendarat di Banten. Yang kedua yaitu Gubernur Jenderal VOC yang pertama yaitu Peter Booth pada tahun 1610 sampai 1614. Selanjutnya yaitu Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen dalam dua periode pada tahun 1619 sampai 1623 dan periode 1627 sampai 1629. Jan Pieterszoon Koen mengubah nama kota Jayakarta menjadi Batavia. Selanjutnya ada Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811 yang ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Adapun kebijakan Daendels yang pertama meningkatkan jumlah tentara yang diambil dari rakyat Indonesia berbagai suku. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang keenam, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. Herman Willem Daendels dijuluki sebagai pelopor sistem kerja paksa atau kerja rodi yang memaksa rakyat untuk bekerja tanpa diberi upah demi kepentingan kolonial. Selanjutnya ada Jan Willem Jansen, Gubernur Jenderal pengganti Daendels. Jansen berkuasa tidak lebih dari setahun karena kekuasaan Inggris semakin besar di Indonesia. Jansen menyerah kepada Inggris dengan menandatangani perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Yang terakhir ada Van den Bosch, Gubernur Jenderal yang berkuasa pada tahun 1830 sampai 1834 setelah Indonesia kembali dikuasai pemerintah Belanda. Kebijakannya yaitu sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar dunia seperti teh, kopi, tebu, dan tembakau dengan harga yang sesuai dengan ketetapan pemerintah Belanda guna mengisi kas negara yang habis akibat perang. Agar lebih dalam pemahaman, Bu Guru akan memberi evaluasi berikut ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.